Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Seorang manusia yang berfikir itu akan selalu berfikir tentang masa depan. Dan masa depan akan jadi tujuan yang ia tuju. Dan ini ada hubungannya dengan kepercayaan atau dugaan. Kalau orang menduga mati hari ini, ya mungkin tidak akan berpikir berbuat apa di esok hari. Tapi kan tidak ada orang yang tahu kalau dia akan meninggal di hari ini. Yang ada adalah harapan dia hidup panjang. Sehingga seharusnya kalau dia menduga hidup 10 tahun yang akan datang, 50 tahun yang akan datang, maka dalam pikirannya itu ada perencanaan apa yang hendaknya aku lakukan, aku persiapkan untuk saat itu. Tidak sampai di situ. Yang punya keimanan, dan kita ahli iman semuanya, ada kehidupan setelah kehidupan di dunia. Sehingga yang dipikirkan adalah bukan saja saat ini, hari ini, tapi esok hari, sampai 50 tahun yang akan datang, bahkan setelah itu, apa yang harus aku persiapkan untuk setelah kehidupan di dunia ini. Nah, artinya, merencanakan hidup di masa yang akan datang ini akan membentuk satu perilaku yang baik, perilaku yang sesuai dengan harapannya di masa yang akan datang. Dan sekaligus itu pembentukan karakter, pembentukan kepribadian. Sehingga seharusnya orang yang mengatakan dirinya beriman kepada Allah, ada surga dan neraka, maka secara otomatis keyakinan itu akan membentuk dirinya untuk berhati-hati agar tidak berbuat zalim, tidak melakukan kemaksiatan. Kalaupun seandainya kepleset dalam maksiat, dia segera bertobat, khawatir keburu dicabut oleh Allah dia sebelum tobat. Jadi jati diri, kepribadian itu ada hubungannya dengan harapan di masa yang akan datang. Maka orang yang tidak punya kepribadian, tidak punya jati diri, kemudian hidupnya hari ini pun tidak jelas, tidak teratur, ini bisa jadi memang dia tidak pernah berpikir, tidak ada kecerdasan. Apa yang saya lakukan di masa yang akan datang. Ada seseorang suatu ketika datang, seseorang datang kepada orang, bertanya lah tentang keadaannya yang tidak baik. Dia nggak jelas hidupnya, mabuk hidupnya, nggak mau belajar dan sebagainya. Maka suatu ketika hanya ini ada gambaran saja ya, diberi satu lembar kertas, suruh menulis apa yang aku lakukan 10 tahun yang akan datang. Apa yang aku lakukan 10 tahun yang akan datang. Di saat dia diberi kertas sampai pulang ke rumah, disuruh kembalikan lagi, dia tidak bisa mengisi. Kenapa? Dia belajar enggak, hidupnya enggak jelas, suruh menghayal 10 tahun yang akan datang. Maka waktu kembali dia dengan kertas yang kosong. Kenapa? Dia enggak bisa membayangkan masa depannya. Dia enggak mau belajar. Dia tidak mau belajar. Dia kehidupannya jelas, minum segala macam dan sebagainya. Nah, ini gambaran atau orang yang tidak punya harapan di masa depan itu bisa kebaca adalah di saat ini dia tidak melakukan sesuatu yang ada hubungannya dengan rencana di masa yang akan datang. Maka ayo menjadi orang yang cerdas, merencanakan. Orang yang cerdas berpikir apa yang aku lakukan 10 tahun akan datang, merencanakan 50 tahun akan datang, merencanakan setelah kehidupan di dunia. Maka disitulah harapan, di sana tujuan, goalnya kalau bahasa anak sekarang, itu akan membentuk dia, menjadikan dia merencanakan ke arah sana. Saja Masya Allah, semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang benar-benar mempersiapkan untuk di hari esok, di hari
masa yang akan datang, dan juga di hari di kehidupan setelah kehidupan di dunia ini. Menjadi orang cerdas. Itulah disabdakan Nabi Ayun nasi akyas, siapakah orang cerdas? Nabi menggambarkan aktsaruhum lil mauti dzikra, orang yang mengingat kematian. Maknanya apa? Berpikir tentang masa depan. Masa depan. Ini saja, uhibbukum fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.